Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariza Riyanda dengan NIM 2021311116. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sintaks dan output akhir dari kalkulator aritmatika ujian akhir dasar pemrograman. Nah, baik, langsung saja akan saya jelaskan dari awal hingga akhir sintaksnya. Pertama itu kita membuat yaitu seperti biasanya, yaitu include IOStream, kemudian include math.h. Nah, di sini include math.h ini berfungsi untuk mengeksekusi beberapa rumus matematika yang nantinya kita akan temukan di dalam program yang saya buat ini. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita akan temui langsung di programnya. Kemudian lanjut, saya di sini menggunakan integer main, integer bilangan 1, bilangan 2, pilihan, hasil, operasi, pangkat, ulang, pangkat dan ulang. Kemudian char U. Nah, di sini char U ini berfungsi untuk kita agar bisa dapat kembali atau mengulang kembali ke halaman code ini. Maksudnya dari bawah nanti di akhir program kita dapat mengulang kembali ke code yang pertama ini. Kemudian di sini code kalkulator sederhana C++ ujian akhir semester, pilih operasi aritmatika. Di sini ada 7 pilihan. Yang pertama itu penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian, keempat pembagian, dan kelima perpangkatan, keenam akar pangkat, dan yang terakhir adalah modulus. Setelah di pilihan ini kita akan melanjutkan ke sistem pemilihan dari operasi yang ingin kita gunakan. Di sini saya tulis code, silahkan pilih operasi yang ingin digunakan. Setelah itu, di sini saya memakai switch case yang berguna untuk membagi jadi 7. Dari setiap case-case ini mengandung program dari setiap operasi yang akan kita gunakan nantinya. Pertama itu saya membuat yaitu penjumlahan. Nah, seperti penjumlahan pada umumnya, di sini masukkan bilangan pertama, kemudian masukkan bilangan kedua, dan kemudian bilangan hasilnya itu yaitu bilangan 1 ditambah dengan bilangan 2. Di sini hasilnya akan langsung muncul nanti. Kemudian di case 2 saya itu meletakkan pengurangan. Nah, pengurangan ini seperti biasanya juga, yaitu masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, kemudian hasilnya itu dari bilangan 1 dikurang bilangan 2. Nah, hasil pengurangannya akan muncul juga seperti pertama tadi. Kemudian case 3 yaitu perkalian. Nah, perkalian ini saya menggunakan simbol perkalian atau simbol yang digunakan yaitu bintang sebagai simbol dari tanda kali sendiri. Nah, caranya sama juga seperti yang tadi, masukkan bilangan pertama, kemudian masukkan bilangan kedua. Nah, hasilnya itu adalah bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua yang diwakili dengan simbol bintang. Maka hasilnya juga akan muncul seperti yang tadi. Kemudian case 4-nya itu pembagian. Nah, pembagian ini sama seperti perkalian, saya menggunakan sebuah simbol per sebagai simbol dari pembagian. Nah, caranya sama, masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua, kemudian hasil baginya adalah bilangan 1 dibagi dengan bilangan kedua. Nah, case 5 ini yaitu perpangkatan. Nah, perpangkatan sendiri, kita harus menggunakan suatu fungsi yang namanya itu POW. POW ini adalah fungsi untuk mencari perpangkatan, dan inilah merupakan fungsi include dari math.i tadi. Nah, fungsi dari math.i tadi agar fungsi POW di sini bisa dijalankan atau dieksekut oleh program ini. Nah, sama kita masukkan bilangan pertama, kemudian masukkan pangkat yang kita ingin gunakan seperti pangkat 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, POW di sini berguna sebagai perpangkatan atau fungsi perpangkatan. Nah, dan POW sendiri saya ulangi lagi, bisa digunakan apabila kita menggunakan include.math tadi. Nah, lanjut case 6 yaitu akar pangkat. Nah, akar pangkat ini sama seperti perpangkatan tadi, kita menggunakan satu fungsi di mana kita menggunakan sqrt. Nah, sqrt ini merupakan fungsi yang digunakan untuk
akar pangkat. Nah, dia tidak bisa dijalankan apabila kita tidak memasukkan include math.h tadi, sama seperti POU tadi. Kemudian case yang terakhir yaitu modulus. Nah, di modulus sendiri sama masukkan bilangan pertama dan masukkan bilangan kedua. Nah, di sini lambang dari modulus sendiri saya gunakan yaitu persen. Nah, persen mewakili dan arti persen adalah modulus dari bilangan. Bilangan pertama, kemudian persen bilangan kedua akan menghasilkan modulusnya. Nah, bagaimana kalau kita nanti saat menjalankan program, memilih pilihan yang tidak ada di dalam pilihan program. Misalnya kita pilih pilihan ke 8, 9, 10, atau mungkin seterusnya. Nah, untuk mengatasi itu, saya membuat ini code.ndefault ini untuk menampilkan apabila pilihan kalkulator tidak tersedia. Silahkan pilih pilihan yang tersedia. Nah, dan akan kembali ke start. Nah, lanjut. Setelah kita menggunakan program tadi, dan apabila kita telah selesai mengeksekusi sebuah pilihan operasi, kita akan selanjutnya program akan memunculkan code apakah Anda ingin menggunakannya lagi. Nah, di sini saya menggunakan if agar bisa kita menggunakan dan balik ke program awalnya lagi. Nah, selanjutnya go to start. Nah, go to start ini fungsinya agar kita dapat kembali ke halaman code pertama tadi untuk memunculkan kembali operasi-operasi yang bisa kita gunakan kembali. Nah, langsung saja kita akan run programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, beginilah tampilan program dari kalkulator sederhana. Nah, kita bisa langsung mencobanya, yaitu pertama kita akan coba penjumlahan. Nah, penjumlahan kita masukkan pilihan kita, kemudian masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang saya bilang tadi, apakah Anda ingin menggunakannya lagi? Kalau kita jawab ya, maka kita akan kembali lagi ke pilihan yang akan mengarahkan kita kembali ke operasi yang ingin kita gunakan. Kita coba yang kedua yaitu pengurangan. Nah, pengurangan kita masukkan bilangan pertama yaitu 4 misalnya, dan bilangan kedua yaitu 2. Maka hasilnya 4 kurang 2 adalah 2. Nah, apabila kita ingin menggunakannya lagi, karena kita akan mencoba seluruh dari operasi yang saya buat tadi, kita akan menggunakannya semua. Jadi kita jawab iya. Lanjut, kita ingin mencoba perkalian. Kita pilih operasi nomor 3. Nah, 3, kita masukkan bilangan pertamanya 4, bilangan keduanya 5. Nah, hasilnya 4 kali 5, 20. Nah, selanjutnya, ya, kita akan mencoba pilihan 4, yaitu pembagian. Nah, pembagian kita akan masukkan bilangan pertamanya yaitu 10. Kemudian bilangan keduanya yaitu 5. Nah, hasil pembagian 10 bagi 5 itu 2. Lanjut, apakah ingin lagi? Iya. Kita lanjut. Nah, kita akan mencoba perpangkatan yaitu nomor 5. Nah, pangkat 3, 4 pangkat 3 misalnya. Nah, hasil pangkatnya itu 64. Nah, apakah ingin lagi? Ya, kita akan mencoba lanjut ya. Untuk mengetes semua programnya apakah tereksekut dan tereksekusi dengan baik. Lanjut ke ya. Nah, kita akan mencoba akar pangkat. Misalnya kita akar pangkat 4. Nah, hasil akar pangkat adalah 2. Nah, kemudian yang terakhir kita akan mencoba yaitu modulus. Nah, kita ingin modulus dari 8 mod 3 misalnya. Hasil modulusnya adalah 2, karena modulus adalah sisa hasil bagi. Nah, apabila kita tidak ingin menggunakannya lagi dan kita sudah selesai mencoba semua program dan operasi yang saya buat, maka kita akan menggunakan pilihan yaitu tidak. Nah, maka akan langsung exit.
exit, maka kan langsung exit dan keluar. Mungkin sekian sintaks dan program output yang saya buat untuk ujian akhir semester. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.